Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dania Kurniasi dalam Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Pertama, kita mulai dari landasan hukum jurnalisme di Indonesia. Jaminan kebebasan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Melalui undang-undang tersebut, masyarakat memiliki hak untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan sanggahan atas pemberitaan yang dianggap merugikan. Hal ini disebut dengan hak jawab. Selain itu, ada juga hak tolak, yaitu hak jurnalis untuk melindungi identitas narasumber yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis tak hanya berpegang pada kebebasan pers, tapi juga harus menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan teori pers tanggung jawab sosial yang menekankan bahwa kebebasan pers tidak boleh digunakan secara sembarangan, melainkan harus sejalan dengan kepentingan publik. Kerangka hukum tersebut juga diperkuat dengan adanya berbagai regulasi pendukung seperti Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Pedoman Pemberitaan Media Cyber. Selanjutnya, kita masuk pada etika jurnalistik dan profesionalisme media. Selain hukum, jurnalis juga harus berpegang pada etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Etika ini berfungsi sebagai pedoman moral di luar hukum, serta menjadi penjaga kredibilitas media dan kepercayaan publik. Dalam praktiknya, sering muncul dilema etis, misalnya antara kepentingan publik dan hak privasi individu. Disinilah pentingnya jurnalis untuk tetap menjaga keseimbangan agar pemberitaan tidak menimbulkan pelanggaran etika. Kemudian teman-teman, kita beralih pada etika jurnalisme data. Jurnalisme data adalah pendekatan jurnalistik yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dalam proses pemberitaan. Dalam prakteknya, ada 4 prinsip etika utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu ada akurasi dan validitas sumber, yaitu melakukan verifikasi dan cross-check data, serta memastikan data yang digunakan telah melalui proses data cleaning untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, itu ada transparansi metodologi dengan cara membuka sumber dan teknik analisis serta menyertakan catatan metodologis atau yang dikenal dengan istilah nerd box. Yang ketiga, itu ada perlindungan privasi individu, yaitu menjaga kerahasiaan data sensitif dan menghapus metadata yang mengandung identitas pribadi. Yang keempat, itu ada menghindari manipulasi visualisasi, di mana jurnalis harus menyajikan grafik dan data secara jujur, serta mencantumkan label dan sumber dengan jelas. Dalam praktiknya, jurnalisme data melalui beberapa tahapan utama seperti pengumpulan data, pembersihan, analisis, visualisasi, dan juga publikasi. Semua proses ini biasanya dilakukan oleh tim kolaboratif yang terdiri dari jurnalis, data scientist, desainer, dan editor. Dengan bantuan berbagai alat seperti Excel, Tableau, Python, dan juga Google Data Studio. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai etika jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi berfokus pada pengungkapan fakta tersembunyi demi kepentingan publik. Berbeda dari jurnalisme biasa yang melaporkan peristiwa yang sudah diketahui, jurnalisme investigasi menelusuri latar belakang dari hal-hal yang belum terungkap. Karakteristiknya antara lain fokus pada kepentingan publik, kedalaman analisis,
serta penggunaan bukti kuat melalui teknik investigatif khusus. Prinsip etika dalam jurnalisme investigasi meliputi 4 hal penting. Yang pertama ada independensi, yaitu bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan kepentingan tertentu. Yang kedua itu ada objektivitas dengan menyajikan fakta apa adanya tanpa manipulasi serta memisahkan opini pribadi dari laporan berita. Yang ketiga itu ada keberimbangan, yakni memberikan ruang tanggapan bagi semua pihak agar tidak terjadi penggiringan opini sepihak. Dan keempat, penghormatan terhadap hak narasumber, termasuk menjaga kerahasiaan dan keselamatan mereka, serta menghindari segala bentuk pemaksaan informasi. Jika dibandingkan, jurnalisme data dan jurnalisme investigasi memiliki fokus dan metode yang berbeda. Jurnalisme data menitik beratkan pada analisis pola dan tren berbasis data kuantitatif, sedangkan jurnalisme investigasi lebih menekankan pada pengungkapan fakta tersembunyi melalui pendekatan kualitatif. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dania Kurniasi pamit undur diri dan sampai jumpa.